Ya. Nanti coba kita bertanya langsung pada ahlinya. Wih, betul. Kita sudah bergabung dengan Bapak Andi Simarmata. Sudah ya? Sudah. Baik, mari. Kita akan menantikan dengan halo Pak Andi Simarmata. Pak, Halo, selamat Pak. sore, Pak. Halo, Halo, Cut. Ya, lama ketemu, Pak. Pak. Sehat. Ya, selamat sore warga Jakarta. Wih, selamat sore warga Jakarta. Gimana Pak? Kemarin pas nggak ininya pilihannya? Pilihannya apakah pas? Wih. No komen lah kalau itu. Komen lah. Oke. Pak, kalau dari Bapak sendiri Pak, kita tadi kan lagi ngomongin soal sebenarnya PR-nya itu banyak. Cuman kita pengen ngambil satu sisi dari sisi transportasi nih Pak. Kalau dari menurut Bapak nih, kira-kira bebannya itu udah segede apa nih nanti bebannya apa gubernur baru ini Pak terkait masalah transportasi? Ya, jadi kan itu ada di keempatnya Pak Pram ya. Salah satu solusinya kan TOD itu. Tapi sebelum cerita ke TOD-nya mungkin ada baiknya kita ngobrol dikit tentang tadi yang curhat makin jauh tadi ya. Iya, boleh. Jadi sebenarnya di konsep perkotaan itu ada istilah metabolisme. Jadi kayak badan kita lah. Jadi transportasi itu yang penting lancar aliran orang dan barang. Persoalan kita itu karena ketergantungan sama Jakarta tinggi sehingga alirannya memusat semua ke Jakarta. Nah, dan kalian bayangkan itu melibatkan 30 juta orang. Ya, Jabodetabek. Ya. Nah, itu yang membuat mau tidak mau harus pakai angkutan umum massal. Jadi bukan hanya angkutan umum saja, tapi ada massal. Kita udah punya MRT, kita punya LRT, punya BRT, dan tinggal masalah connectivity-nya. Jadi transit time-nya itu kalau bisa jangan lama. Makanya tadi lebih senang pakai online karena dia kalau mau naik misalnya dari Bogor dia harus transit di misalnya Manggarai. Sudah banyak cerita-cerita horornya kan? Iya, betul. Masuk lagi ke Blora, lama lagi gitu ya. Dan belum tentu single payment kan? Betul. Harusnya bisa saat single payment sehingga orang mulai terbiasa, oh ternyata mudah, ternyata nggak lama gitu. Dan itu PR-nya, sehingga dalam 5 tahun sebenarnya kita harapkan ada peralihan. Kayak Cut tadi, dari kendaraan pribadi, dari kendaraan online ke angkutan umum massal. Tentu memang ada pembenahan sistem ya, misalnya dari HI diteruskan sampai Ancol, terus yang koridor Barat Timur harus disambungkan. Ya, it take times, tapi ya kita berharap zaman Pak Pram ini ada percepatan dan juga, nah ini yang paling penting, dana dari pusat tetap ada, karena kan beda nih ya, antara yang di Jakarta sama yang di pusat. Itu sih yang jadi punya. Oke Pak, ini kan kalau si Pram ini di poin transportasinya tuh dia pengen memperpanjang jalur MRT dan LRT gitu Pak, sampai yang kalau MRT itu dari yang sampai ke JIS misalnya, terus ada yang masuk ke Bekasi dan Tangsel. Nah kalau ke JIS kan emang masih areanya dia nih Pak, tapi kalau yang ke Tangsel sama ke Bekasi kan berbeda area, ini akan terkendala nggak Pak? Akan memakan waktu lama nggak terkait ini? Jadi itu sudah ada solusinya melalui Dewan Aglomerasi Jakarta. Di Undang-Undang DKJ itu sudah diatur tuh. Kita tinggal menunggu perpresnya untuk Dewan Aglomerasi Jakarta. Artinya di sini Presiden akan turun melalui Dewan Aglomerasi ini. Nanti tentu akan dipilih lah siapa ketua Dewan Aglomerasinya untuk membahas kerjasama antar daerah di dalam Jabodetabek. Jadi setuju sekali sebenarnya angkutan umum massal itu harus penetrasi ke simpul-simpul bangkitan tarikan pergerakan di pinggiran Jakarta. Misalnya kalau di daerah Tangsel, orang kan pasti kalau mau nonton pameran ke satu tempat yang namanya ICE, itu harus penetrasi. Jadi kalau ada convention, ada event, conference, orang nggak harus pakai mobil, bisa pakai angkutan umum massal itu sampai ke sana. Misalnya juga kalau di Bogor, daripada Baranang siang itu macet,
mending dilewatkan di sana juga lewat bawah. Kan itu hal-hal yang menurut hemat kita banyak kan yang bisa dikerjasamakan. Tinggal persoalannya adalah bisa nggak ini dalam satu Dewan Aglomerasi itu menurut saya salah satu jawaban. Tinggal kita tunggu seperti apa. Jadi saya optimis sih. Untuk Karena masalah Pak Pram ini administratif kan berarti juga- nggak masalah ya Pak ya? Harusnya enggak. Oke. Tinggal masalah kapan gitu ya, karena presidennya saya pikir Mas Pramnya juga di mana, di pusat kan, jadi dan ya tapi memang gubernur yang di Banten, gubernur yang di Jawa Barat kan satu aliran dengan Pak Presiden ya, jadi secara politik harusnya Secara nggak ada politik masalah. aman ya. Besok Oke. oleh Mas Pramnya ya, tapi kan Mas Pramnya tadi sekali lagi menurut saya karena dalam di pusat harusnya bisa lah. So ini untuk kepentingan semua ya. Ingat ya, 30 juta orang. 30 juta. Tokyo, Osaka aja, Tokyo aja itu berapa jalur kuning, hijau, JR-nya, Japan Railway-nya ada JI, JY, JT ada 4. Dan mau nggak mau sampai Yokohama keluar gitu ya. Jadi, ya harusnya kita begitu loh, supaya bisa kita kompetitif kota kita, Jakarta kita. Oke, jadi sebenarnya bukan nggak mungkin ini ada titik terangnya kemacetan di Jakarta ini bisa diurai ya sebenarnya. Itu tinggal perkara waktu Pak ya? Perkara waktu. Dan indikatornya pun sudah kita dorong juga tuh agar keberhasilannya adalah people near transit. Jadi jumlah penduduk yang tinggal di sekitar simple transport, terminal, stasiun, sehingga orang mau jalan kaki gitu. Terutama kita ngincer generasinya ini nih. Saya kira dia Gen Z ya atau Gen Alpha. Gen Alpha sih. Kebetulan Gen Alpha. Gen Z dia Pak. Enggak, dia masih milenial lahir dia, Pak. Ya mudah-mudahan anak-anak mahasiswa sekolah yang fresh graduate mau tinggal di apartemen mid-rise yang ada di sekitar stasiun. Nah itu masa ke depan Jakartanya, dan itu ada di, kalau nggak salah, di misi keempatnya Pak Pram tuh ya, inovasi penggunaan kota tuh. Ya kita tunggu saja. Oke Pak, kalau dari tahun ini atau seenggaknya 2024 Pak, rasio ruas jalan dibandingkan dengan luas wilayah di Indonesia, luas daerah di Jakarta kira-kira udah berapa Pak sekarang Pak? Ada perkembangan nggak? Ya ada sih, ada. Tapi kan itu toll road yang koneksi yang ke mana? Depok Bogor, Depok Cinere, sama yang ke Tangsel ke arah bandara ya. Rasionya menurut saya naik sudah hampir 15% ya, dari tadinya 8%. Nah sebenarnya bukan itu sih kalau saya indikatornya, karena itu akan mendorong pemakaian kendaraan pribadi lagi. Oke. Jadi kayak misalnya nanti Yansi ya udah makin keren karirnya, nanti beli mobil, akhirnya naik kendaraan lagi. Kita naik angkutan umum massal tadi. Nah kita harus mencegah itu. Jadi biarkan orang-orang kelas menengah kita mau pakai kendaraan umum. Di mana-mana juga di kota-kota besar dunia, di Tokyo, Singapura, mid level itu memilih ya untuk naik angkutan umum karena tempat tinggalnya sudah didesain di dekat-dekat stasiun. Oke. Kenapa coba? Kalau kita perbanyak jalan tol, satu, emisi karbon kita kan nambah terus. Kecuali banyak pakai EV, electric vehicle ya. Tapi kan energinya juga dari PLTU kan ya. Jadi agak-agak sama aja ya Pak ya. Sama aja kan. Nah, jadi yang kita harus hindari itu pemakaian energi. Terus begitu BBM naik, karena kan ini masih subsidi nih sekarang. Kalau subsidinya dicabut, nanti BBM naik itu kan menambah living cost buat middle class kan. Ongkos tol, ongkos bensin udah berapa nanti? Gajinya misalnya 15-20 juta, tapi pengeluaran transportnya nanti bengkak karena subsidi BBM-nya. Karena subsidi BBM-nya akan dihilangkan karena ini kan mengurangi ketergantungan
dengan fosil fuel. Jadi ada dekarbonisasi sektor transport ya, mengurangi emisi karbon. Nah, yang gitu-gitunya tuh harus kita pikirkan juga kalau menurut saya. Jangan sampai terjebak Jadi, subsidi, Pak ya. sekali lagi, iya nanti subsidi terus, ya menurut saya nggak akan banyak nanti sektor-sektor lain yang akan kita gerakkan. Nah makanya PR-nya yang sekali lagi sambungkan itu MRT sampai ke titik-titik simpulnya Kota Tangsel, Depok, Bogor, Bekasi, ya kan? Entah itu LRT, entah itu MRT, entah itu BRT, dan permudah orang bergerak. Satu tiket untuk semua kendaraan, kendaraan angkot, kereta gitu. Kalau kita ke Paris misalnya beli one day tiket udah bisa semua kan? Ya betul. Di Jerman kita beli tiket udah bisa kereta, bisa bus. Nah, itu berarti kan harus satu manajemen nih. Operator-operatornya harus saling kerjasama dan ada fintech yang membiayai. Fintech itu ya pemodal pembiayaannya lah. Entah itu pakai e-money, entah itu pakai vendor branded yang lain gitu. Nah, harusnya ke sana dan dengan kematangan Mas Pram ini saya sih yakin ya 5 tahun ini kita akan melihat perubahan. Itu sih yang saya optimisme itu. Berarti cukup nih Pak ya. Tapi sekali lagi ya kalau gimana? Satu periode? Satu periode cukup berarti nih. Cukup karena kan sebenarnya rencananya sudah ada. Yang belum itu kan duitnya. Karena rencana tanpa dana sama dengan wacana kan? Iya betul. Ini rencananya sudah ada, tinggal wacana, tinggal dananya. Dan itu saya pikir toh Presiden Prabowo juga concernnya kan tidak ke kota yang baru itu kan, itu tetap jalan, tapi ini kan diperhatikan. Gitu. Ya kita berharap itulah. Ya terlalu lama kita untuk berlama-lama di jalan ya Kak. Iya betul, setuju. Tapi kayak yang masalah satu kartu atau device apapun itu untuk semua transportasi itu kayaknya membantu. Soalnya kadang-kadang orang mager, kayak ribet gitu ya. Kayak anak-anak zaman sekarang tuh ribet harus bawa ini. Jujur itu kayaknya mungkin adalah salah satu yang bisa jadi solusi ya, berarti. Tapi kalau sejauh ini Pak, MRT, LRT itu performanya menurut Bapak udah cukup maksimal kah atau masih harus ada perbaikan? Kalau performa operationnya udah oke. Udah oke ya. Okupansi rate-nya bagus. Udah bagus. Tinggal kan kita belum tahu laporan operational cost-nya berapa kan. Karena kan katanya pada lengkungan itu kan banyak gesekan tuh sehingga mungkin perawatannya jadi tinggi kan. Jadi mungkin balik modalnya jadi agak lama gitu. Tapi sih mereka kan juga punya sumber-sumber penerimaan yang lain ya. Mereka dapat development right untuk bikin TOD dan itu lagi berlangsung sekarang. Jadi sehingga harusnya sehat perusahaan. Yang paling penting tuh sebenarnya sekarang simpulnya yang kayak di Blora itu. Kalian merasa nggak itu terlalu sempit? Coba ya kalau kalian mau ke bandara bawa suitcase gitu atau ya nggak usah yang gede lah gitu. Kan kalau kalian dari Bekasi naik KRL dari situ keluar jalan lagi ke stasiun BNI City itu kan sesuatu ya. Iya. Nah itu yang harus dipecahkan. Ya. Once itu bisa seamless gitu ya, ditata dengan seamless gitu, jadi tidak ada lagi barrier lebih lebar. Saya yakin naik gitu volume. Karena anak-anak sekarang tuh nggak mau dia ketergantungan dengan dia pengen free gitu ya dan pengen mandiri gitu dan itu sangat dimungkinkan. Jadi simpul yang mungkin ya Pak Pram harus fokuskan adalah Duku Atas, Blora itu, lalu Manggarai itu juga krusial gitu ya karena semua komuter dari arah timur di sana gitu. Dan yang satu lagi tuh kita menunggu Halim dan Cawang Uki itu. Karena Halim itu KCIC gabung nanti bandara itu akan menjadi simpul regional
yang di timur yang menurut saya kan sangat perspektif. Saat ini belum ya Pak? Harapannya harapannya TNI AU yang ada di situ sudah akan punya rencana pindah ke IKN kapan kan gitu ya. Nah, itu jadi bisa full jadi komersil ya. Jangan komersil dulu lah, regenerasi untuk kegiatan-kegiatan publik gitu. Jadi membuat jadi bandaranya connected dengan KCIC-nya. Gitu. Itu pasti akan sangat berubah lah. Nah, 3 simpul itu menurut saya untuk pergerakan yang urgent dalam 5 tahun begitu dibenahi, tinggal tiket bisa kemana-mana, saya rasa akan lebih banyak lagi orang untuk kendaraan bertransportasi. Oke, Pak, aku mau nanya deh nih, terakhir deh. Sekarang kan udah terlanjur rame banget nih ya, mobil-mobil tuh. Macet di mana-mana. Macet gitu di mana-mana, kayak udah padet banget, parah gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan nih untuk hal itu? Apakah kalau misalkan kita menggalakkan kembali ERP atau kayak kepemilikan garasi gitu, itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Atau punya ide lain Pak kira-kira untuk menekan penggunaan transportasi darat pribadi gitu Pak? Oke. Jadi ini ya, orang beli mobil sebanyak-banyaknya silahkan. Oke. Yang penting punya garasinya. Nah, kita udah pernah bicara sama Korlantas ya, Direktorat Kamsel tuh. Agar masuk dalam program namanya Smart City. Oke. Artinya apa? Sistem database Kamsel itu keluar yang namanya jumlah carport. Jadi carport kamu, rumahmu berapa mobil. Kalau selama ini pendekatannya hanya dari NIK, nomor induk pendudukan. Jadi mobilmu berapa kena pajak progresif kan dari alamat itu kan. Tapi di alamat itu nggak pernah ada informasi berapa carportnya kan. Nah, itu yang harus diintegrasikan. Nah, jadi kamu beli mobil nih dengan NIK yang sama, tapi sudah ada integrasi dengan ISO. Ternyata garasimu cuma 2, kamu beli mobil ketiga, kamu nggak dikasih nomor kendaraan. Tapi visible dilakukan Pak kebijakan ini? Ini sedang dalam proses advokasi kan, karena ini kan membutuhkan keamanan data, membutuhkan kesepakatan pengelolaan data gitu ya. Nah, tapi itu perlu waktu. Artinya apa nih solusinya? Jumlah kendaraannya bisa kita tekan, bukan kepemilikannya kita tekan, tapi memperbanyak ruang-ruang mobil itu ditaruh atau diparkir atau digarasikan. Oke? Karena harusnya bisnis yang besar adalah gedung parkir. Selama ini kan nggak ada tuh. Harusnya park and ride di pinggir-pinggir kan banyak tuh orang. Kayak kita ke bandara lah. Kalau kita one day trip, parkir, terus pulang nanti park and ride namanya. Itu yang harusnya banyak. Cuma karena nggak ada kewajiban, akhirnya nggak ada kewajiban garasi itu, orang beli mobil aja terus. Di alamat kampung mana lah. Di mana, sehingga dia parkir di jalan-jalan itu kan. Di pinggir-pinggir, depan rumah. Ya, begitu jam. Betul. Begitu jam sekolah, jam kerja, orang itu bangunnya telat, udah mengganggu deh tuh jalan-jalan keluar. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam perkotaannya sendiri harus berani ERP itu didorong. Sekarang kan nggak hanya pakai gage kan? Iya. Kalau gage kan ya kalau punya uang ya beli mobil 2 lah, 1 ganjil 1 genap, nggak ada masalah kan? Atau beli mobil listrik kan? Mobil listrik dong, bebas kan? plat biru. Nah, selesai kan? Nah, jadi kita harus dorong ERP juga, ya, karena menurut saya bukan kita mau cari duit dari situ, tapi untuk mengurangi gitu, yang tidak perlu untuk pakai mobil gitu. Misalnya anak SMA mau jemput pacarnya, salah pakai mobil gitu kan? Iya. Ini terlalu banyak nanti jalan. Jemput pocot juga harus muter Pak, jalan depan rumahnya kecil soalnya. Enggak ya? Iya, masih muter jauh. Oke Pak, terima kasih Pak Andi untuk gimana? Masih ada yang terakhir. Satu lagi. Satu terakhir. Saya sangat mendorong
pejalan kaki ya, fasilitas iya. pejalan kaki. Ayolah kita perluas jalan kaki. Kayak cuaca-cuaca sekarang tuh enak banget loh jalan kaki. Nggak panas Dari soalnya ya. tempat kerja ke tempat makan ini ya. Berbanyak pohon, jadi ya lebih humanis lah kota kita ya. Jadi jangan terlalu mendehumanisasi. Mari manusiakan kota kita, berjalan kaki, udara yang sehat, sehingga ya betul-betul bisa menyehatkan lah bagi warga Jakarta. Ya, Iya. cita-cita kita itu. Mudah-mudahan 5 Benar-benar. tahun ada perubahan. Iya. Benar-benar, tapi setuju jalan kaki tuh menyenangkan banget sebenarnya. Tapi Selama- kalau cewek nih ya jalan kaki Ah, cowok juga. nggak ada. Tiket calling. Masa ya, iya di catcalling. Terus habis itu udahlah, jadi rumahku kebetulan kan deket mall. Aku tuh kadang-kadang ke mall tuh jalan kaki kan. Entah kalau misalkan dia disuit-suitin sama cowok, jalur jalan kakinya itu ada motornya. Belum kamu ke jalan kaki di dekat kantornya Pak Andi. Kenapa? Kena tawuran. Iya kan? Kan faktornya jadi banyak untuk kita nggak jalan Iya, kaki. iya. Berarti itu juga harus dibenerin ya kan Pak ya? Setuju, faktor sosial itu juga penting sekali. Iya. Oke, berarti itu adalah PR ya. Pemimpin kita nih. Tolong ya gitu supaya Jakarta lebih baik lagi, lebih asik lagi. Lebih asik loh, bener kan? Lebih asik. Lebih asik, bahasa anak zaman sekarang tuh asik. Kemana-mana naik transportasi umum. Adem lah minimalnya. Atau kemana-mana jalan kaki biar sehat. Ya. Jangan Biar- jalan di GPK doang. Apa kata Apa, Pak? istilahnya Yan? Apa istilahnya? Apa? Biar Jakarta menyala. Oh, Jakarta Iya, menyala. Jakarta menyala. Jakarta menyala. Jakartaku. Menyala. Gitu. Benar-benar setuju. Oke, kalau gitu terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Andi Terima kasih Sukarmata, sama-sama. Pengamat Luar Transportasi biasa. dan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah. Sampai Ibu ketemu Kota. lagi. Sampai Sampai ketemu ketemu, Pak. lagi. Kita ketemunya setahun sekali, Pak, ya. Bye. Lama banget. Bye. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sore semua. Sore, Pak. Yo.